dan tentunya nanti di akhir sesi rekan manajer saya yaitu Bang Asrof akan membacakan nih pertanyaan-pertanyaan dari penonton langsung. Jadi tolong siapkan pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Oke, baik, kita langsung aja masuk ke segmen pertama nih yang cukup berat, tapi saya yakin ini akan menjadi segmen yang paling seru. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Ibu Hanifah nih. Sebelum saya bertanya, saya mau jujur dulu nih Bu. Waktu pertama baca teori Piaget dan Colbert, kepala saya tuh jujur lumayan pusing ya Bu. Nah, tapi saya penasaran banget. Jadi sebagai dosen psikologi, tolong Ibu jelaskan inti dari teori Piaget dan Colbert tentang perkembangan moral anak. Nah, kira-kira dari mana yang lebih aktif untuk anak MI atau SD di Indonesia? Oke, baik, terima kasih Rahma. Nah, teori Piaget ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama ada permoral dan yang kedua ada moral otonom. Nah, permoral ini untuk anak yang berusia dari 2 sampai 5 tahun. Nah, di mana yang anak yang berusia sedini itu mereka masih belum memahami akan adanya aturan dan mereka hanya terfokus pada keinginan mandiri mereka. Yang kedua ada moral otonom. Moral otonom ini untuk anak yang berusia 7 tahun ke atas. Nah, di mana yaitu anak yang sudah mulai sadar akan adanya aturan dan aturan itu bisa diubah dengan melewati kesepakatan kita. Nah, kemudian ada teori Colbert yang kedua. Kalau teori Colbert itu lebih detail, yaitu teori Colbert terbagi menjadi 6 tahap dalam 3 level. Yaitu yang pertama ada pra-konvensional, kedua ada konvensional, ketiga ada pasca konvensional. Nah, pertama pra-konvensional itu kurang lebih untuk anak yang berusia kurang lebih 9 tahun. Nah, di situ anak yang patuh karena takut adanya hukuman. Kemudian yang kedua ada konvensional untuk anak yang berusia remaja ataupun dewasa muda, yaitu anak yang ikut aturan agar diterima oleh kelompok-kelompok mereka. Yang ketiga ada pasca konvensional, yaitu anak yang berusia dewasa, di mana moral berdasarkan prinsip universal seperti keadilan dan HAM. Nah, menurut saya untuk anak SD di Indonesia sebagian besar mereka masih ada di tahap konvensional karena teori Colbert lebih pra-konvensional. Nah, teori Colbert itu lebih aplikatif karena lebih terstruktur, tapi kelemahannya adalah kurang mempertimbangkan aspek budaya dan agama untuk di masyarakat kita. Nah, kemudian teori Piaget ini lebih sederhana dan mudah diamati melalui permainan-permainan anak. Oke, jadi dari pemaparan yang sudah Ibu sampaikan tadi nih, Ibu bilang tadi Colbert lebih aplikatif karena terstruktur ya kan. Tapi di sisi lain Ibu sendiri mengakui kelemahannya adalah kurang mempertimbangkan nilai budaya dan agama nih Bu. Nah, kalau justru kelemahan itu yang paling krusial di Indonesia, yaitu di mana Islam menjadi fondasi moral anak sejak kecil. Jadi apakah wajar kita tetap menjadikan Colbert sebagai acuan utama? Nah, atau jangan-jangan kita butuh nih teori yang dibangun dari dalam konteks kita sendiri nih Bu? Nah, itu pertanyaan sangat aja diulang oleh Piaget sangat valid. Sebenarnya Colbert itu memang dikembangkan dari konteks barat yang sekuler di Indonesia. Nilai agama dan budaya lokal justru menjadi akselerator moral anak yang mengajarkan nilai Islam sejak dini. Nah, bisa juga melampaui tahap pra-konvensional lebih cepat, lebih ideal, dan juga kita gunakan Colbert sebagai kerangka analisis itu, tapi bukan sebagai tujuan akhir, karena tujuan akhir kita itu adalah untuk satu kalimat. Oke, nah itu menarik sekali ya Bu. Jadi teori barat itu kita pakai sebagai kacamata ya, tapi kompas moral tetap dari nilai Islam dan budaya kita ya Bu. Nah, saya suka nih Bu framing itu Bu. Sekarang pertanyaan berikutnya dari Mia yang sering bikin orang tua galau nih Bu. Apakah usia tahapan moral itu bisa sangat bervariasi karena faktor lingkungan atau pola asuh? Nah, tentu bisa Ibu Rahma, karena anak yang tumbuh dengan pola asuh otoriter cenderung bertahan lebih lama karena di tahap konvensional, karena hanya fokus pada hukuman dan sebaliknya anak yang diajak diskusi tentang aturan dan konsekuensi akan lebih cepat mencapai tahap otonom. Sebagai guru, saya setuju banget nih yang
dibandingkan anak-anak hanya diberi pemerintah, diberi perintah tapi nggak ada jalannya. Saya jadi sadar deh, selama ini saya lebih banyak kasih hukuman kepada anak saya daripada hanya langsung apa kesalahan mereka. Nah, mulai dari sekarang saya akan memperbaiki kesalahan saya tersebut. Lanjut masuk ke segmen 2 nih, dan saya rasa segmen ini yang paling dekat dengan keseharian kita. Nah, di sini saya ingin bertanya nih kepada Ibu Tati. Tapi sebelum saya tanya, saya mau bilang dulu nih, saya salut banget sama orang tua yang mau terbuka dan berbagi di forum UI seperti ini. Nah, dari sekian banyak nilai Islam, jujur, sabar, tawakal, ikhlas, rendah hati. Nah, nilai mana yang paling sulit Ibu tanamkan di rumah dan strategi apa yang paling berhasil? Nah, yang paling sulit itu sabar sih ya, Kak. Anak-anak tuh kan energinya tuh memang ingin cepat-cepat selesai, apalagi kalau mereka lagi lapar atau ngantuk, itu tuh memang susah banget mereka untuk sabar ya. Strategi yang berhasil saya terapkan kepada anak saya. Contohnya tuh kalau lagi macet saya bilang sama anak saya, "Nak, sabar ya, ini ujian dari Allah." Gitu kan. Terus saya nggak lupa bilang sama anak saya ajak mereka untuk berdoa, doa yang singkat-singkat itu, supaya nanti mereka terbiasa. Oke, Masya Allah, indah sekali ya Bu pendekatannya. Nah, tapi saya ingin sedikit memuji ya Bu, karena ini penting banget. Tadi kan Ibu bilang strategi keteladanan maksudnya itu berhasil. Tapi kan ada situasi di mana orang tua sendiri tidak sabar nih Bu, dan anak pastinya akan melihatnya gitu. Nah, kalau orang tua ketahuan tidak sabar, apakah itu justru meruntuhkan semua yang sudah dibangun Bu? Jadi justru bisa jadi pelajaran moral yang lebih otentik nih buat anak. Ini pertanyaan yang paling sulit sih, Ama. Jujur saya pernah melakukan kesalahan di depan anak saya tersebut, dan saya mengakui kesalahan saya itu di depan mereka. Nah, tadi itu Bunda salah loh, maafin Bunda ya karena melakukan kesalahan. Terus saya kaget loh dengan reaksi mereka, bukannya mereka marah kepada saya, tapi reaksi mereka tuh luar biasa gitu. Jadi dia terlihat lega. Iya, terlihat lega gitu reaksi mereka kepada saya. Nah, jadi dari Ibu Hanifah nih, ada nggak tanggapan dari pemaparan yang sudah Ibu tadi sampaikan tadi? Nah, menurut saya jika dilihat dari sisi psikologinya nih ya Bu, itu namanya modeling autentik karena jauh lebih powerful dari modeling realis. Karena kita juga bisa mengajar anak itu bukan tentang kesabaran aja, jadi kita juga bisa tentang yang lainnya juga bisa kita mengajarkan kepada anak kita gitu. Tapi bagaimana kita juga bisa menghadapi kegagalan bersabar dengan cara yang bermartabat. Wow, dokter, saya akan seperti itu nih, modeling otentik, bukan pura-pura sempurna, tapi jujur dalam proses. Oke, sekarang saya penasaran nih dengan sisi yang lebih pahit Bu Tati. Nah, Ibu pernah tidak mengalami kegagalan total, misalnya anak tetap berbohong, meski sudah diajari tentang kejujuran. Bagaimana menyikapinya Bu? Pernah, bahkan minggu lalu anak saya itu pernah bohong sama saya soal PR mereka. Saya awalnya kecewa sih, bukan karena PR-nya, tapi karena mereka berbohong kepada saya. Terus saya ajak mereka bicara ke mata. Nah, Bunda jujur kecewa sih sama kamu, tapi bukan gara-gara PR kamu belum siap, tapi gara-gara kamu berbohong kepada Bunda. Kalau kamu jujur kepada Bunda akan bantu selesaikan PR kamu tersebut. Alhamdulillah dia langsung nangis dan minta maaf kepada saya. Nah, di sekolah kami juga terbuat nih dengan cerita Nadia tentang jujur. Setiap pagi ada 5 menit kisah teladan. Alhamdulillahnya anak-anak pada suka loh Bu. Nah, itu termasuk pendekatan yang tepat loh Ibu Tati dan juga Ibu Awa, karena kita jangan terfokus pada kesalahan mereka saja, tetapi juga kita fokuskan pada hubungan pembelajaran. Jadi nilai Islam tentang kejujuran dan tobat itu sangat sehat secara mental untuk anak-anak kita. Tapi jujur nih, saya sedikit salut nih sama anak Ibu, karena Ibu sudah mengajarkan tentang nilai-nilai kejujuran sama anak Ibu, tapi anak Ibu masih berbohong nih. Tapi
Tapi ketika ketahuan anak ibu itu malah meminta maaf. Kan kebanyakan anak-anak itu kalau ketahuan malah ngamuk, malah marah gak jelas, Sebagai bohong ya pernikahan. kan? Bahkan ada juga yang sampai kabur dari rumah loh. Iya. Nah, oke. Lanjut ya, kita sampai di segmen terakhir nih. Tapi jangan langsung nanti ya, karena menurut saya ini paling action audience. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Ibu Awat. Sebelum saya bertanya, saya mau apresiasi dulu nih para guru yang hadir. Tugas guru itu bukan sekedar mengajar, tapi membentuk manusia. Berat banget jujur, tapi mulia. Nah, dari pendekatan yang disebut dalam materi itu seperti pembahasan, integrasi nilai dalam mata pelajaran, ekstrakurikuler, dan refleksi. Nah, mana yang paling efektif nih Bu untuk membentuk karakter secara permanen, bukan sementara ya Bu? Oke, baik, terima kasih kepada Asma. Menurut pengalaman saya, kebiasaan dikombinasikan dengan refleksi adalah yang paling ampuh. Kebiasaan ini seperti salat berjamaah, antri, tolong teman. Tapi kalau hanya dibiasakan tanpa refleksi, anak bisa melakukan secara otomatis tanpa kesadaran. Seperti kita tadi menolong orang, tapi dia tidak sadar kalau dia sudah menolong kawannya. Nah, setelah kegiatan itu kita tanya, tadi pas ada kamu bagaimana sama bantu si kawan kamu? Nah, apa yang awal lihat dari kegiatan kamu? Apakah dinilai dari segi kamu menolong cuma sebentar atau hanya dilihat dari depan mata doang, tapi kamu masih tidak menolong, tapi dilihat Allah kamu menolong gitu. Nah, itulah yang membuat investasinya tuh ternilai di depan mata tuh ada nilainya gitu. Saya menarik banget ya Bu Awat. Tapi saya mau ngomong sedikit nih, karena saya pikir ada paradoks di sini. Nah, di sini tadi Ibu bilang kebiasaan tanpa refleksi tidak cukup. Tapi di sisi lain, bukankah ada nilai-nilai tertentu nih seperti sholat, sopan santun, antri, yang justru harus jadi otomatis atau refleks. Nah, bukan selalu dipikiran ulang. Kalau setiap tindakan harus direfleksi dulu, apakah nanti terjadi terlalu lambat bertindak baik, Bu? Jadi atau justru ada momen di mana otomatisasi perilaku baik itu yang kita inginkan nih, Bu? Wah, ini pertanyaan yang sangat cerdas nih, Bu Rahma. Benar. Di sini ada dua level. Yaitu level pertama, otomatisasi perilaku baik. Ini akan dibangun lewat kebiasaan supaya refleksi moral karena berbentuk itu ada bentukannya. Jadi dia melewati level-levelnya. Nah, level kedua itu tentang refleksi nilai. Dia membahas tentang nilai. Tindakan, segala tindakan itu selalu ada jalannya. Nah, jadi analoginya itu seperti belajar mengemudi. Di awalnya kita pikiran setiap gerakan lama-lama dia otomatis. Jadi tapi di situasi darurat kita butuh kesadaran penuh. Begitu juga dengan karakter anak. Oke, jadi analoginya itu mengemudi. Jadi refleksi bukan untuk setiap tindakan ya Bu, tapi untuk membangun database nilai dalam diri anak. Nah, sekarang pertanyaan yang pasti sering bikin guru frustasi yaitu bagaimana nih menangani anak yang sekolah baik tapi di rumah berubah jadi tidak sabar atau tidak sopan. Bagaimana menyelaraskan sekolah dan orang tua? Mas, ini tantangan sangat asik ya Bu. Solusinya yaitu berkomunikasi rutin antara guru dan orang tua. Bisa lewat buku penghubung atau hadiah. Sekarang kan ada zamannya gadget kan, lewat grup aplikasi. Nah, saya juga buat kontak belajar nih, buat kayak kontak belajar murid sama orang tuanya. Aturan di sekolah dan di rumah itu harus sama. Soalnya seperti sopan santun. Bukan hanya sopan santun untuk di sekolah, tapi di rumah pun juga ada. Karena kan kita harus menghormati orang tua juga kan. Iya, Nah, lalu saya juga minta orang tua untuk tidak membiarkan perilaku buruk di rumah dengan alasan kasihan anak saya capek di sekolah, tapi anaknya berbuat jahat berbuat buruk di rumah tidak dibela, itu nggak boleh. Kita harus seimbangkan di sekolah sama di rumah. Nah, itulah konsisten itu kuncinya. Saya setuju nih. Dulu saya sering memaklumi kalau anak saya di rumah tuh bicara keras karena lagi capek. Tapi setelah
mulai konsisten, hasilnya tuh perlahan-lahan jadi membaik. Oke, apakah dari Ibu Hanifah? Baik, sedikit. Langsung ya seharusnya. Baik, sedikit tambahan dari saya nih. Menurut saya, penelitian menunjukkan bahwa karakter tersebut ketika ada karakter itu terbentuk ketika ada kesamaan nilai antara 3 lingkungan ini, yaitu yang pertama rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, jika salah satu dari 3 lingkungan ini berbeda, maka anak akan bingung nih dan cenderung mengikuti lingkungan yang paling menguntungkan untuk mereka itu yang mana gitu. Iya, tapi kan kalau kita membahas tentang tahun tadi kan alangkah baiknya kita turunkan itu di sekolah sama yang di rumah. Nah, kita sudah bahas banyak hal yang luar biasa dari ketiga narasumber hebat kita ini. Tapi sekarang saatnya bagian paling interaktif dan saya pribadi paling suka nih sesi ini karena pertanyaan dari pendengar itu selalu lebih tajam nih dari yang kita duga. Nah, mari kita sambut Bang Asraf, audiens manajer kami. Untuk Bang Asraf, silakan. Baik, terima kasih Bu Ama. Para penonton setia kami sudah dapat beberapa pertanyaan. Langsung saja pertanyaan pertama yaitu ketika anak saya berusia 8 tahun, dia melakukan kesalahan. Nah, misalnya memecahkan piring dan tiba-tiba dia langsung menyalahkan adiknya. Saya sudah bilang, tetapi mereka tidak mau jujur atau dia menjawab berbohong. Bagaimana menganalisis penyebabnya berdasarkan teori perkembangan Piaget dan Kohlberg yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam? Oke, apakah untuk Ibu Hanifah bisa langsung jawab nih Bu? Karena teorinya ini sangat sesuai nih sama pemaparan yang sudah Ibu jelaskan tadi nih Bu. Oke, baik. Terima kasih Murah dan juga Bapak Asraf. Nah, di sini saya langsung menjawab saja ya. Nah, berdasarkan teori Kohlberg, anak usia 8 tahun itu masih berada di tahap prakonvensional, yang mereka itu tepatnya masih tahap pertama, yaitu orientasi hukuman dan juga kepatuhan. Nah, ciri-ciri utamanya itu anak-anak tuh bisa menilai baik buruknya berdasarkan konsekuensi fisik. Konsekuensi fisiknya itu seperti mana yang baik untuk mereka dan mana yang buruk untuk mereka. Nah, kemudian jadi ketika anak berbohong dan menyalahkan adik, ia sedang berpikir kalau saya jujur pasti nanti saya nggak akan dimarahin. Tapi kalau misalnya saya yang bilang adik saya memecahkan, pasti saya akan selamat nih dari marah orang tua ini, katanya gitu kan. Jadi dia menyalahkan adiknya. Gitu. Nah, itu jika dilihat dari teori Kohlberg-nya. Nah, berdasarkan teori Piagetnya, anak usia 8 tahun itu sebenarnya sudah dalam masa transisi dari tahap premoral ke tahap moral otonom. Ia sudah mulai bisa untuk memahami aturan, tetapi belum sepenuhnya otonom karena mereka itu belum bisa konsisten membedakan niat baik dan buruk mereka secara mandiri. Nah, akar masalahnya di sini ada 3, yaitu yang pertama takut akan hukuman. Ini di mana tahap yang pertama yaitu tahap prakonvensional. Nah, yang kedua yaitu konsekuensi fisik lebih nyata daripada nilai moral abstrak. Nah, dan yang ketiga itu ada belum memiliki keberanian moral. Anak butuh rasa aman dulu sebelum mereka berani jujur. Nah, kemudian adapun solusi praktisnya nih dari saya, solusi praktisnya itu jangan langsung memarahi anak saat dia melakukan kesalahan. Karena di situ kita harus mengajarkan konsekuensi logis, bukan hukuman fisik.
dari ibu, seperti kan ibu dari keluarga Ngaluhur nih, kan dari teori yang sudah disampaikan oleh Ibu Hanifah tadi pastinya ada sangkut pautnya nih sama edukasi. Boleh dijawab, Bu? Nah, saya ada tambahan sih dari sisi orang tua. Buat kalau di sisi orang tua tuh buat kesepakatan keluarga tentang liburan misalnya. Di rumah ini kalau kamu jujur, Bunda tidak akan marah. Kita perbaiki kesalahan bersama. Tapi kalau kamu bohong, kita diskusi. Kenapa kamu memilih bohong? Anak di tahap ini pro konvensional butuh kepastian bahwa kejujuran tidak akan berujung pada hubungan. Di dalam Islam ini sejalan dengan konsep taubat dan keikhlasan. Oke, dari Ibu Nazwa, apakah ada jawaban Ibu? Karena Ibu kan yang mengajar anak-anak nih di SD. Nah, dari sini saya punya pengalaman nih. Saya tidak langsung bertanya siapa yang pecahkan, contohnya ya. Karena itu akan membuat anak defensif. Sebaliknya saya bertanya, menurut kamu bagaimana cara terbaik untuk membersihkan piring yang kamu pecahkan ini? Jadi dengan pertanyaan ini anak ini tidak merasa terpojok, dia masih tidak dirugikan di pertanyaan itu kan. Jadi dia justru diajak berpikir solusi supaya dia berpikir gimana cara membersihkan piring ini, gimana caranya kita supaya tidak pecahan kaca satu yang itu. Karena anak kecil kan ini udah panik terus ambil aja kan, itu sangat berbahaya tuh. Jadi saya bilang kamu hebat karena kamu berani jujur. Allah saya sama orang yang jujur. Nah, ini menanamkan nilai Islam sekaligus melatih moral atau amal versi ya. Wah, lengkap sekali ini. Jadi kesimpulannya, anak usia 8 tahun masih di tahap pra-konvensional atau tahap hukuman. Mereka juga butuh rasa aman agar berani jujur. Dan kita bisa menggunakan pendekatan reflektif serta keteladanan nilai Islam seperti kisah Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Terima kasih kepada Bu Hanifah, Bu Tati, dan Bu Amang. Selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan yang kedua, yaitu di kelas saya ada anak yang sangat pandai secara akademik, tetapi ia suka mengeji teman yang nilainya jelek. Saya sudah menegur, tetapi tetap saja dilakukannya. Bagaimana menganalisis akar masalah ini berdasarkan teori perkembangan moral dan solusi untuk mengembangkan empati sesuai dengan pendidikan karakter? Baik, menurut saya berdasarkan teori Kohlberg dan Piaget, anak-anak ini secara kognitif pintar, tapi perkembangan moralnya belum matang karena ia masih di tahap prakonvensional atau transisi ke konvensional. Ia mengejek karena yang pertama itu ingin mendapat pengakuan dari teman-teman mereka, dan yang kedua itu belum mampu memahami perspektif orang lain ataupun belum paham dengan sikap-sikap teman-teman yang lain gitu. Yang ketiga itu tidak ada konsekuensi yang sosial yang cukup berat dan cukup berat yang cukup berarti baginya. Itu. Jadi jika dari sisi nilai Islamnya, anak ini belum terlatih sikap tawadu atau rendah hati dan empati. Nah, solusi saya itu melatih empati
Buat aturan mainan kelompok yang tidak bisa dimenangkan sendiri. Anak yang pandai itu saya tugaskan sebagai pemangku diskusi yang wajib didengarkan ide semua anggota sebelum memutuskan. Saya juga membuat papan apresiasi perilaku baik seperti membantu teman, berkata sopan. Anak yang suka mengejek atau melihat bahwa perhatian positif itu bisa didapatkan dari perbuatan baik, bukan gurunya aja gitu. Oke. Dari Ibu Tati, apa ada sisi pengajaran nilai Islam nih di rumah yang Ibu ajarkan kepada anak-anak Ibu nih tentang moral tersebut? Itu ada sih Bu Ahmad. Dari sisi pengajaran nilai Islam di rumah saya mengajarkan ayat tentang merawat yang lain. Bisa jadi mereka lebih baik nih dari mereka yang lain. Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Saya ajak anak menghafal dan memahami makna. Lalu setiap kali dia mengejek temannya yang lain, saya ingatkan dengan lembut tentang ayat tadi. Oh, berarti jatuhnya dia tidak boleh mengolok-olokkan teman dia kan Bu? Iya. Baik, terima kasih banyak pada Bu Hanifah, Bu Tati dan Bu Awa atas solusi yang diberikan kepada kita semua, baik di rumah maupun di sekolah. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang bertanya pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada host kita, Bu Awa. Oke, terima kasih untuk Bang Asrof. Nah, mendengar sekalian, sesi audience interaction tadi buktikan satu hal nih, bahwa tantangan yang dihadapi orang tua dan guru di lapangan itu nyata, kompleks dan butuh pendekatan yang utuh nih. Tidak cukup hanya teori, tidak cukup hanya niat baik, tapi kita butuh keduanya plus keteladanannya nih. Nah, waktu terasa cepat nih. Sebelum kita tutup episode kali ini, mari kita refleksikan bersama pelajaran paling penting nih yang sudah kita bahas tadi. Nah, dari teori Piaget dan Colbert, kita belajar bahwa perkembangan moral anak itu bertahap. Anak usia SD umumnya berada di tahap prakonvensional. Nah, mereka itu patuh karena takut hukuman atau ingin hadiah, bukan karena benar-benar memahami kebaikan. Tugas kita itu adalah membimbing mereka perlahan menuju moral otonom dan konvensional nih. Dari pembentukan nilai dan sikap Islam, keteladanan adalah guru terbaik. Nah, nilai-nilai Islam seperti kejujuran, empati, dan tolong menolong itu harusnya juga Bu. Iya, benar banget Bu. Bukan hanya di buku pelajaran ya Bu, dari pendidikan karakter di MI atau SD. Karakter tidak terbentuk dalam sehari, butuh pembiasaan seperti integrasi nilai, refleksi, dan yang tidak kalah penting itu konsistensi antara rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, ingat, perkembangan anak adalah perjalanan bukan perlombaan. Tidak masalah jika hari ini anak masih berbohong atau masih sulit berbagi. Yang terpenting adalah kita terus mendampingi, memberi contoh, dan menciptakan lingkungan yang aman nih bagi mereka untuk belajar menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Nah, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hanifah nih sebagai dosen psikologi untuk pemaparan teori perkembangan moral Piaget dan Colbert yang mendalam dan aplikatif nih. Terima kasih Bu. Dan terima kasih juga kepada Ibu Najwa sebagai guru SD untuk strategi praktis pendidikan karakter di sekolah. Dan terima kasih juga untuk Ibu Tati sebagai perwakilan dari dan terima kasih juga kepada Ibu Tati sebagai perwakilan wali murid untuk pengalaman nyata dalam menanamkan nilai-nilai Islam di rumah. Dan tentunya terima kasih juga untuk Bang Asrof selaku rekan manajer saya nih yang sudah membantu membacakan pertanyaan-pertanyaan penonton. Terima kasih juga untuk pendengar setiap podcast edit kita. Kalian luar biasa karena peduli pada tumbuh kembang moral, nilai Islam, dan karakter anak-anak kita. Jangan lupa follow podcast kita di platform favorit Anda, kirimkan pertanyaan, dan terima kasih juga untuk pendengar setiap podcast edu kita. Kalian luar biasa banget nih karena peduli pada tumbuh kembang moral
pengalaman dan karakter-karakter anak. Jangan lupa follow podcast kami di platform favorit Anda dan kirimkan pertanyaan atau cerita pengalaman Anda ke Instagram Tumbuh Kembang atau email tumbuhkembang@gmail.com. Saya Rahmina Aisyah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan insya Allah